Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, pemirsa rahimakumullah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, kesehatan dan kesempatan yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas pengabdian selaku hamba Allah di atas permukaan bumi. Selawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW, Nabi dan Rasul sebagai pembawa risalah rahmatan lil alamin. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan membahas tema tentang menghindari penyakit hati. Penyakit hati bukanlah penyakit yang bisa kita lihat dengan mata kasat seperti demam, batuk, atau penyakit fisik lainnya. Tetapi penyakit hati ini tak terlihat, namun jauh lebih berbahaya karena dapat merusak akhlak, hubungan sosial, bahkan bisa membahayakan iman. Menurut Ibnu Taimiyah, penyakit hati adalah suatu bentuk kerusakan yang menimpa hati, sehingga berakibat hati tidak mampu untuk melihat kebenaran. Orang terjangkit penyakit hati akan membenci kebenaran dan menyukai kebatilan, sehingga membawa kepada kemudaratan. Hati yang tidak dijaga dengan baik akan menjadi kotor dan terpengaruh dengan penyakit-penyakit hati yang merusak. Adapun penyakit hati yang dapat mengotori kalbu antara lain sifat ria atau pamer, hasad atau iri hati, sombong atau ujub, dengki dan kebencian. Dalam pandangan Islam, hati atau kalbu merupakan pusat dari kehidupan spiritual seseorang. Jika hati bersih dan dekat dengan Allah, maka seorang akan merasa tentram dan damai. Kondisi kalbu atau hati sangat menentukan baik buruknya diri manusia, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan, isa salahat salahal jasadu kulluhu, wa isa fasadat fasadal jasadu kulluhu, ala wa yal qalbu." Ketahuilah sesungguhnya dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik, seluruh tubuh baik. Jika ia rusak, seluruh tubuh juga rusak. Ketahuilah segumpal daging itu ialah hati. Begitu pentingnya peran hati pada diri manusia, maka kita harus menghindari penyakit hati untuk meraih kalbun salim atau hati yang bersih. Hati yang kotor tidak dapat mencerna wahyu dan petunjuk dari Allah dengan baik, sehingga orang tersebut akan kehilangan petunjuknya dan menjadi terjebak dalam kesesatan. Dalam kalbu manusia yang diliputi oleh noda penyakit hati, maka sangat sulit bersemayam dalam kalbunya keikhlasan dalam menjalankan amal-amal kebajikan, sehingga semua pahalanya akan terkikis habis bagaikan api membakar kayu bakar. Marilah senantiasa menghindarkan diri kita dari penyakit hati untuk meraih kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah yang Maha melihat dan Maha mengetahui tidak menilai hambanya dari penampilan fisik dan hartanya, tetapi yang dinilai adalah qalbu dan amalannya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW riwayat Muslim, "Innallaha la yansuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yansuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat fisik dan harta kalian, tetapi Ia melihat hati dan amal kalian. Usaha meraih kebersihan kalbu dengan menghindari segala penyakit hati seperti ria, hasad, dengki, sombong, dan segala bentuk penyakit hati lainnya harus kita wujudkan. Karena hamba Allah yang akan mendapatkan surga dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala kelak adalah orang yang berilmu, beramal saleh, yang berbuah kalbun salim, atau berlandaskan kepada kalbun salim atau hati yang bersih,
Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. Yauma yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin shalim. Yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Banyak orang berilmu kadangkala menjadikan dia sombong, angkuh, ujub, dan takabur. Dia tidak selamat bukan karena ilmunya, namun karena hatinya terdapat noda penyakit hati. Banyak orang yang giat beribadah dan beramal saleh, namun merasa dirinya paling suci dan lebih mulia dari orang lain. Namun di hatinya terdapat noda penyakit hati. Dia tidak akan selamat karena ibadah yang baik dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala haruslah berlandaskan kepada qalbun salim. Untuk menghindarkan diri kita dari penyakit hati, maka marilah kita senantiasa mentadabburi Al-Qur'an, yakni membaca, memahami dan mengamalkan isi Al-Qur'an sebagai salah satu wujud berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah obat dari penyakit yang menimpa manusia. Seperti dalam firman Allah, Quran surah Yunus ayat 57. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi sesuatu penyakit yang terdapat dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang mukmin. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Yunus ayat 57 tersebut mengingatkan umat manusia tentang pentingnya Al-Qur'an sebagai sumber penyembuhan dan petunjuk hidup. Dengan memahami dan mengamalkan isi Al-Qur'an, seseorang dapat menyembuhkan penyakit hati, mendapatkan petunjuk yang benar dan meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah panggilan untuk setiap orang untuk lebih dekat dengan Al-Quran, membacanya, memahami maknanya, dan mengamalkan ajaran-ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk bimbingannya kepada kita semua agar terhindar dari segala macam penyakit hati untuk meraih qalbun salim yang akan mengantarkan kita menuju kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu wali taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.